Saudara, di dalam firman Tuhan selalu tersedia apa yang perlu bagi perjalananmu hari ini dan ke depan. Ini sebuah dasar yang penting kita pegang dengan teguh. Di dalam firman tersedia. Cuman berapa bergairahnya engkau menggali, mencari, dan menemukannya. Itu yang membuat apa yang tersedia itu engkau akan nikmati. Sekali lagi saudara, Yesus mati di kayu salib. Yesus memberikan tubuhnya hancur karena dicambuk. Di dalam proses perjalanannya memikul salib, itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kau dan saya. Dia menyediakan keselamatan bukan supaya Anda sebatas masuk surga. Tolong dengar dengan baik. Tapi supaya Anda memasuki kemuliaan yang Dia sediakan. Kemuliaan yang seperti apa? Kemuliaan yang akan membuat Tuhan dinampakkan. Coba dengar saya, dengar saya, dengar saya. Tuhan dinampakkan. Tuhan dinampakkan melalui pola berpikir kita, perilaku kita, keputusan-keputusan kita. Tuhan dinampakkan. Mungkin hari ini engkau masih mengekspresikan atau menampakkan rasa takut, rasa sedih, rasa gagal. Dan semua perasaan yang terekam di manusia batiniahmu tentang siapa engkau pada hari-hari yang lalu. Tetapi saya mau sampaikan saudara, Tuhan sedang membuat sebuah fresh. Satu perjalanan yang fresh. Tapi itu membutuhkan satu fresh respon dari engkau. Kalau engkau masih merespon dengan ketakutanmu, dengan kegagalanmu, engkau tidak mungkin menjejaki setiap ruas tanah perjanjian. Seperti Tuhan katakan kepada Yosua, setiap tanah yang kau pijak akan menjadi milikmu. Itu artinya Tuhan mau memberkati keluargamu, Tuhan mau memberkati kesehatanmu, Tuhan mau memberkati keuanganmu, Tuhan mau memberkati studimu, Tuhan mau memberkati cita-citamu. Bahkan segala sesuatu tentang dirimu akan Tuhan berkati. Tapi itu sekali lagi Anda harus memasuki dengan sebuah fresh respon, saudara. Kalau Anda tidak memiliki sebuah fresh respon, Anda tidak akan memasuki, saudara, sebuah gelora, sebuah gelombang, sebuah anugerah yang memang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau melangkah. Sejujurnya saya agak bingung mau memberi judul khotbah pagi hari ini. Karena begitu luasnya hikmat Tuhan mengalir, saudara. Begitu luasnya hikmat Tuhan mengalir. Izinkan saya membawa Anda perlahan tapi dengan padat. Jangan lepas perhatian Anda dari firman. Mari kita akan buka dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Memasuki usia yang ke-26 dari gereja kita, saudara. Ada pesan-pesan yang rohani tentu yang menjadi anak tangga untuk Anda daki, saudara. Dan siapa yang bersedia mendaki tangga-tangga itu adalah orang-orang yang bersedia. Nanti ada 3 hal paling tidak yang Anda harus miliki. Yang pertama, Anda harus memiliki sebuah barometer rohani. Anda harus memiliki spiritual barometer. Anda harus bisa menakar ini airnya dingin atau panas. Ini gelombangnya akan datang besar atau kecil. Ini akan biasa-biasa. Anda harus punya barometer. Barometer berguna untuk mengukur, saudara. Mengukur. Yang kedua, Anda perlu memiliki sebuah fresh respon. Kalau Anda merespon dari ketakutan, tidak heran hanya Petrus yang berbeda di perahu itu. Ketika Tuhan datang, murid-murid semua bilang, hantu. Tapi hanya satu orang yang berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Anda berani nggak bersetuju dengan Tuhan tentang masa depanmu? Itu tidak mungkin terjadi kalau Anda hanya merespon dari ketakutan. Anda selalu menghitung apa yang aku alami kemarin. No, hitung apa yang kemudian Anda akan alami.
Aku akan mengalih semua penyediaan, semua blessing, semua berkat, semua kemungkinan terbaik, semua kebahagiaan. Wow, terlalu banyak orang merespon dari kegagalan masa lalu, tahun-tahun yang lalu. Dan itu terus. Seperti nyamuk di kuping Anda tuh kalau Anda tidur. Aduh, mengganggu banget. Anda harus punya flash respon. Kalau tidak, gelombang akan lewat begitu saja. Kalau Anda tahu Anda seorang peselancar, oh, Anda harus beri perhatian. Gelombangnya datang, ini dia. Katakan sama-sama, ini dia. Katakan sama-sama, ini dia. Katakan dengan percaya, ini dia. Saudara, Tuhan tuh melemparkan api. Tapi apakah api yang dilemparkan itu berkobar, menyala, tergantung bokor Anda. Anda punya kayu api gak di dalamnya? Anda punya kepercayaan gak? Atau Anda terus dilumuri dengan pikiran-pikiran yang lama? Nanti bagaimana modalnya? Kapan mau melangkah usaha? Nanti bagaimana kalau saya gagal lagi? Tidak heran, respon Anda selalu memutar ulang kegagalan. Itu yang kedua, fresh respon. Yang ketiga, Anda harus punya spiritual adjustment, penyesuaian rohani. Nah, mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-17. Saudara, menarik sekali dalam sebuah cerita di mana Goliat muncul. Bagi beberapa orang sebuah bencana. Bagi sang raja Saul sebuah apa? Sebuah bencana, ketakutan. Apakah Anda sedang mengalami bencana? Karena sebuah kebutuhan, tantangan, sakit penyakit, atau hinaan, bulian, apalagi? Apakah Anda kalau ketemu mertua dan selalu, aku gak tanda kalau ditanya sama mertua, kapan lu begini, habis dah gua. Kapan lu merit? Waduh, habis dah gua. Tuhan, tolong aku gak berdaya. Saudara, zaman sekarang masih begitu responnya. Haleluya. Saudara, untuk kita berjalan terus bersama dengan pasangan kita di rumah tangga pun tiap hari kita harus punya yang tadi tuh, fresh respon. Tuhan tuh berjilid-jilid mau memberkati Anda. Tahu gak sih berjilid-jilid? Berepisode-episode dia mau memberkati Anda. Tapi Anda mau gak? Seperti kalau Anda punya perangkat elektronik, kabelnya tuh colok gitu saudara, jadi nyambung. Jangan di luar terus, sehingga gak on, gak hidup. Anda tahu gambar ini dari mana? Dia langsung menerjemahkan sumber hulunya, permulaannya. Tapi coba tanya lagi, kenapa ada di laptop? Anda tahu, ada seseorang yang sudah menggambarnya. Saya mau beritahu, Tuhan sudah menggambar siapa engkau. Dan dia mau menayangkan begitu jelas. Tapi kalau Anda hanya melihat, wow, kok terang sekali. Anda harus lihat seluruh bagian gambar besar tentang hidup Anda. Dan itu sekali lagi tentang keluarga, tentang masa depan, tentang kesehatan. Kenapa Anda tidak rindukan Anda jadi seperti yang Tuhan mau? Tiap-tiap babak, tiap-tiap tangga. Caranya, Anda harus belajar dari seperti Daud. Lihat saudara 1 Samuel pasal 17 ayat 38, 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Anda harus mengerti, Daud seukuran siapa, Saul seukuran siapa. Dan apa motif Saul mengenakan baju perangnya, ketopongnya, apa motifnya. Dan lihat ayat yang ke-39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar.
Ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul yang mengenakan segala atribut itu, saudara. Apa yang dikatakan Daud? Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dua ayat ini, saudara, ketika saya membacanya, di batin saya itu meledak, saudara. Banyak orang gak bisa bergerak, itu sebenarnya karena dia tidak sadar yang dia sedang kenakan itu harapan-harapan dari dunia ini. Harapan-harapan dari lingkungan ini. Harapan-harapan dari orang lain yang sebetulnya belum bersesuaian dengan siapa engkau yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Makanya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga engkau akan mengalami Tuhan menambahkan segala sesuatu kepada hidupmu. Engkau tidak direncanakan Tuhan mengejar materi. Sebaliknya, saudara, bersama dengan Tuhan Anda mengalami kelimpahan. Ia bekerja dengan giat, ia bekerja dengan target, ia bekerja dengan sangat-sangat luar biasa. Tapi bicara kelimpahan itu datang dari sumbernya, itu dari Tuhan yang memberkatimu. Kalau Anda percaya pekerjaanmu datang dari Tuhan, kenapa engkau bersusah payah? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau stres? Katakan kepada Tuhan, Tuhan beri aku hikmat supaya aku naik posisiku. Tuhan beri aku kasih karunia supaya aku mengerjakan apa yang bosku kerjakan. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Itu yang terjadi dengan Yakub. Orang-orang yang diberkati begitu rupa dalam kehidupannya secara lahiriah, secara materi. Tapi mereka yang pertama-tama tidak mungkin tidak bertumbuh. Mereka bertumbuh. Nah, cerita ini sudah menarik. Masalah terjadi pada waktu itu. Kenapa? Karena Goliat mengancam. Dan Goliat sudah buat satu statement. Jangan maju sepasukan, maju tentara kalian. 1 lawan 1. Jawara lawan jawara. Saya mau beritahu, saudara. Mental seperti Daud ini yang Anda harus miliki. Anda harus bersedia, istilah duniawinya itu lone ranger. Sendiri gak apa-apa, sama Tuhan kok aku. Siapa yang menyertai Daud? Ini dengan saya. Yonatan, waktu dia mendekati barisan dan penjagaan Filistin, dia bersama bujangnya. Saul bersama 600 pasukan. Anda harus dengerin saya baik-baik. Tapi Daud, saya belum baca tuh, Daud punya bujang, punya asisten. Pernah baca? Waktu di Ziklag, asisten Daud menghibur Daud. Tenang Daud, gua ambilin kopi dulu ya. Tenang Daud. Banyak anak Tuhan tuh gak berani sendiri. Kalau udah sendiri error dia. Gampang rontok sukacitanya. Gampang rontok pengharapannya. Dia gak berani WA orang lain menghibur, menguatkan, nanya apa kabar ya. Dia sebaliknya, kok gak ada yang nanya kabar gua ya. Saudara, ini yang sering kali terjadi. Lihat Daud dalam cerita ini. Ketika Goliat bangkit, menakutkan begitu banyak orang. Saudara, dia tampil. Dia memberi diri. Tetapi dia tidak sekonyong-konyong dan naif memberi diri. Kenapa saya katakan? Lihat cerita ini. Ayat 38. Kan kalau ayat 37 kan mantap tuh, kayaknya Raja Saul bilang begini. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mantap gak? Mantap gak? Kata-kata boleh rohani, tapi hati siapa yang tahu. Ternyata Saul gak mau hilang kemuliaannya. Bayangin baju jirahnya dia kan lihat Daud kan, maaf ya, kecil remaja. Saul itu perawakannya Anda baca gak? Di atas rata-rata Saul. Anda paham kan? Kalau Saul mengenakan baju jirahnya, itu artinya ada sesuatu, ada udangnya tuh di balik batunya. Saul nggak mau kehilangan kemuliaannya di hadapan tentaranya, supaya ketika Daud maju, yang dilihat, oh pakaian Saul. Anda tahu
Tentu ketopong perang raja beda dong dengan ketopong perang tentara biasa. Mana mungkin. Tapi yang dikenakan kepada Daud dari mana? Dari dia, Saul. Anda tahu kalau Anda sedang didekati oleh Saul, spirit itu yang dari dunia, yang dari daging itu, Anda mulai apa dikenakan? Gini aja. Kemudian doa Anda mulai turun. Pujian penyembahan Anda mulai kurang. Perundangan firman Anda mulai kendor. Hari Minggu mau setor masalah, bukan setor pujian. Haleluya. Katakan yang di luar sana, Om. Katakan yang di luar sana, Pak Pendeta. Ke rumah Tuhan setor pujian dong. Tepuk bawah kanan kirinya. Sudah bawa pujian gak? Haleluya. Makanya Daud berkata, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Itu lagu dulu. Zaman saya SMA kelas 1. Nah, tahu tuh. Orang Pentakosta ketahuan. Lihat Daud, saudara. Hati-hati, saudara, dengan orang-orang yang menariknya. Siapa Saul? Orang yang punya otoritas. Saya berdoa Anda bijak terhadap orang-orang yang punya otoritas, yang mau mengenakan perlengkapan yang justru melumpuhkan Anda. Betul nggak? Wah, baju jirah Saul tentu berat, saudara. Lapis 3 mungkin. Tenunan bajanya beda. Baju jirah itu baju berat loh, saudara. Bukan baju jas. Baju jirah itu baju anti tombak. Tahu kan? Dan berat pasti. Tapi Saul, dia kenakan kepada Daud yang kemerah-merahan ini. Yang seperti Anda ini. Dikenakan kepada Anda. Bayangkan Daud, saudara. Makanya kalau Anda tidak belajar dari cerita ini, Anda jadi orang yang tiba-tiba lumpuh. Kenapa saya katakan lumpuh? Coba lihat, saudara. Wow, ayat 39. Ayat 39, lihat. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar apa? Berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkata Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan. Yang pertama, Anda harus punya yang namanya barometer rohani. Anda tahu jalan ini jalanku, jalan buatku, jalan yang tepat. Yang ini bukan jalanku. Latih, saudara, hidup dengan barometer rohani. Jangan terus kebablasan, nanggung, padahal udah tahu perboden. Saya pernah cerita kan, rem motor saya, kanvas motor itu udah habis. Tapi barometernya ini lagi error, saudara. Dibiarin sampai hujan, sampai maghrib, lampu merah, hijau. Saya gas, saudara. Dan tiba-tiba di tengah gelap dan hujan, saya rem mendadak, nggak tahan, saudara. Remnya nggak bisa ngerem dan saya nubruk motor di depan. Bayar kerusakan motor orang bisa, beli rem nggak bisa. Tawa. Haleluya. Kenapa? Karena kita tidak hidupkan yang namanya tadi barometer rohani. Anda paham gak sih? Anda harus bisa ngukur diri Anda. Jangan kerja. Tiba-tiba besok Anda dijemput ambulan. Beneran loh. Iya. Makan. Besok dijemput di puskesmas. Haleluya. Kayaknya luar biasa. Allahku dahsyat. Iya, Allah dahsyat, engkau tidak dahsyat. Engkau manusia rapuh, makanya harus kelola. Bagaimana mengelolanya? Anda harus punya barometer rohani. Anda kalau tahu pikiran Anda suka mandek, baca. Jangan bilang aku gak punya. Ya Anda gak mau cari hikmat. Halo. Aku kalau ngomong sama orang, bang, apalagi sama mau lamar kerja, bingung, bang. Ya makanya belajar. Katakan barometer rohani. Anda harus bisa mengukur diri Anda. Aku perlu didampingi enggak?
Jangan kepedean. Oh, aku kan udah dewasa. Iya sih, tampang dewasa. Tapi dalam yang menentukan. Daud kemerah-merahan, muda banget. Tapi dalamnya warrior. Dalamnya tentara. Dalamnya fighter. Anda kalau mengalami progres dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari achievement rohani yang Tuhan rencanakan, yaitu kebahagiaan dalam rumah tanggamu, kebahagiaan dalam hubunganmu, itu sudah Tuhan sediakan seperti tadi. Sudah ada gambarnya. Saya sedang mempresentasikan seperti laptop dan proyektor ini, seperti layar ini. Kalau Anda tangkap ini, yang pertama Anda harus ukur. Jangan ngukurnya yang lain udah punya mobil, kok aku belum. Anda punya motor dulu lah. Nanti mobil itu akan datang. Percaya saudara. Karena semua itu cuma fasilitas, bukan kemegahan, bukan kebanggaan. Kalau punya mobil nggak bisa bonceng orang, Tuhan bilang buat apa mobilmu? Punya mobil nggak bisa bawa sendiri, kasihan. Iya kan? Kadang-kadang anak muda saya tanyain, udah punya SIM belum? Bawa motor ke atas gunung, turun gunung, ke lembah, ke lautan. Punya SIM belum? Tuhanku. Saudara punya barometer. Jadi kalau belum punya SIM ya jangan kayak tadi tuh saudara. Terlalu berani. Dengerin saya. Kalau Anda ditilang, bayar tilangmu tuh cukup untuk bikin SIM. Halo. Keterlaluan. Makanya punya barometer, ngukur. Bukan sekedar jangan kelebihan, tapi jangan kekurangan. Aku kayaknya belum doa banyak nih, belum doa deep. Iya, deepin. Doa lagi. Jangan hanya doa di rumah, doa di kantor, doa di jalan, doa di Transjakarta, doa di kereta. Lo Anda baca nggak Nehemia? Dia lagi nego sama raja di sambil doa. Tell me God, I need your wisdom. Dia ngomong lagi. Tuhan tolong aku. Dia ngomong lagi. Sampai akhirnya dari seorang cuma juru minum raja, Nehemia jadi seorang tokoh yang terkenal di Alkitab. Kenapa? Yerusalem sudah porak-poranda dari satu orang pembuangan, bukan dari satu orang di kota yang itu. Terjadi perubahan besar. Kenapa? Orang beriman seperti Daud, ngukurnya bagus, bukan ke dirinya yang kurang, ngukurnya ke Tuhan yang maha dahsyat, yang maha limpah. Asal aku berjalan dalam iman, dalam percaya, dalam kasih karunia, aku akan dimudahkan sekalipun aku sudah tua. Aku akan dikuatkan sekalipun aku memang lemah dan rapuh. Aku akan sembuh lagi sekalipun aku sedang sakit. Saudara punya satu keyakinan, itu yang saya maksud barometer. Anda ngukur, saudara. Kalau Anda tidak ngukur, satu hari Daud sudah lanjut usia, mau mengalahkan saudaranya Goliat. Wow, hampir kelabakan dia, hampir binasa dia. Semua ajudannya bilang, Raja, mohon Raja, ingat, engkau pahlawan, engkau luar biasa, tapi masanya sudah berbeda. Biar kami. Saya bicara sama seseorang, kalau kamu punya modal, gak perlu selalu kamu yang mikirin bisnis apa. Biar orang lain mikirin bisnisnya. Biar orang yang memverifikasi bisnis itu, ya bener, oke, jalan running, menguntungkan. Anda biar kasih modalnya. Bayangkan, hidup itu sebetulnya kalau Anda jalin dengan hikmat, sebegitu sederhananya. Ada yang mikir bisnis, ada yang coba cari tahu benar kan bisnisnya, ada yang cari modal, pusing, 7 keliling. Kenapa? Karena gak nanya Tuhan. Yang pertama, Anda harus punya barometer rohani. Ini yang banyak orang tidak miliki, sehingga dia sedang mandek, tapi dia pikir dia sedang jalan. Dia sedang tidur secara rohani, tapi dia pikir dia sedang menyala-nyala. Karena ngukurnya salah. Kita pelayan Tuhan, ayo ngukur saudara, doa bahasa rohmu. Ngukur, berapa dalam, ngukur. Nyalakan tungku apimu saudara. Maka dari surga
Yang sudah terbuka, yang sudah tersedia tuh bukan hanya engkau minta, engkau alami. Waktu kau doa bahasa roh, itu satu keterhubungan yang indah sekali. Bahkan jiwa, pikiran, perasaan kita nggak ngerti, tapi Tuhan Maha tahu. Saudara, jangan salah kalau dunia sepertinya menerima. Gak usah kuliah, gak usah kursus, gak usah belajar mobil, ngapain? Yang penting ada supir pribadi kan? Yang penting ada supir pribadi kan? Yang penting aku jadi nyonyanya, maka aman aku. Nggak, saudara. Kalau Anda cuma berpikir seperti itu, tidak heran Anda sedang mandek. Bayangkan kalau bunga mawar udah siap-siapnya mekar, kuncup terus, nggak jadi, layu sebelum berkembang. Bayangkan kalau hidupmu seperti itu, kenapa? Karena Tuhan sedang mendorong, Tuhan sedang memunculkan keinginan, Tuhan sedang memunculkan yang namanya fresh respon. Daud, Petrus, sama jenisnya, seorang yang punya fresh respon. Lihat sesuatu yang gila, aku mau Tuhan. Musa, semak belukar, nyala, fresh respon. Aku belum pernah lihat, aku mau datang, aku mau tahu kenapa itu. Tuhan ngomong, Samuel jadi nabi, karena Samuel dilatih jadi orang yang fresh respon. Kenapa saya bilang respon? Pertama, dia pikir bapak rohani Imam Eli, dia lari. Kedua, dia pikir, tiga kali, tapi dia tidak pernah ngomong. Dia selalu respon, katakan respon. Yang kedua, Anda harus punya fresh respon. Kenapa saya bilang Daud punya fresh respon? Dengerin saya. Ketika tabut Allah yang dahsyat itu, saudara, gagal dibawa pulang, tabut Allah itu menyingkir ke rumah siapa? Obed Edom. Dan apa yang terjadi dengan rumah Obed Edom? Waduh, apa namanya? Fully blessed. Semuanya diberkati. Semuanya cocok tanam diberkati, kambing domba diberkati. Diberkati. Gak ada yang gak diberkati. Belanja di warung diberkati, gak ditipu. Diberkati. Karena ada sesuatu dalam rumah Obed Edom. Tapi Daud, waktu dengar cerita itu, orang bilang, rumah Obed Edom itu semuanya diberkati. Daud itu punya fresh respon. Dia gagal nggak pertama? Gagal nggak pertama? Gagal nggak pertama? Tapi waktu dengar itu, apa yang dia lakukan? Bangkit ini, saudara. Dia punya fresh respon. Teman-teman, jangan ngukut terlalu ke belakang. Yang di depan terlalu limpah, jangan kau abaikan. Daud seorang yang tahu bagaimana memiliki sebuah fresh respon. Makanya ketika didengar itu, kita bentuk tim baru. Tahu kan? Gak perlu dia pikul, ada tim. Dia bentuk tim baru. Yang paling utama, orang Lewi harus hadir. Orang Lewi harus in charge. Orang Lewi harus berdiri di depan. Orang Lewi harus ada di barisan utama. Siapa Lewi? Imam. Seorang yang punya penerimaan rohani baik. Sehingga siapapun di belakang amanlah dia. Kalau Anda mengikuti pemimpin-pemimpin yang punya penerimaan rohani baik, selamatlah Anda. Daud itu ngerti, saudara, kegagalan bukan apa-apa. Tuhan marah. Marah, saudara. Halo. Pelayan pujian penyembahan. Siapa pikir kita beres-beres aja? Kalau Tuhan marah di area itu, beresin. Tuhan tuh, istri saya tuh nggak ngamuk, nggak karuan. Dia ngamuk mendidik. Ngamuk aja rasanya nggak cocok sebetulnya. Dia mendidik, saudara. Daud takut, Daud cemas. Tapi untuk babak yang berikutnya dia punya fresh respon. Tepuk bawah kanan kirimu, miliki fresh respon. Saudara, coba kita lihat kembali 1 Samuel pasal 17. Ayat
31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin, coba. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anda sering ngomong begini, siapa kamu? Pendidikan apa kamu? Siapa kamu? Dan label itu, stigma itu mulai tadinya pengen naik, pengen sukses, pengen tampil, mulai lumpuh. Mulai gak berdaya. Tadinya pengen kuliah, gak jadi deh. Aduh Tuhan, tolong. Saudara, tetapkan nyala apimu pada skala panas yang Tuhan mau. Itu yang terutama. Kalau skala panasmu tidak membakar semua tadi itu argumen dunia. Saul itu gambaran orang duniawi. Yang selalu bilang, siapa kamu? Sejarahmu udah ditulis. Gak usah muluk-muluk lah, paling juga ke dapur. Iya, aku ke dapur. Tapi kamu harus tahu dapurku seperti apa. Gitu saudara. Haleluya. Harus punya fresh respon. Daud itu bikin orang gelagapan. Orang yang punya fresh respon itu selalu bikin gelagapan loh. Anda tahu kalau bos Anda masuk, Anda udah biasa saudara, ya kan? Jam 8 kerja, buka tabloid, buka medsos, buka. Tapi waktu bos datang, fresh respon. Berubah, shake, goncang saudara, ya kan? Langsung tampil pekerjaan di laptop, tampil pekerjaan di komputer, ya kan? Langsung ketak-ketik. Haleluya. Kenapa? Iya, Anda sedang terlena, tapi ketika wibawa masuk, Anda harus ketemu wibawa itu. Wibawa Tuhan sedang mengguncang Anda untuk kebaikan. Saya mau beritahu saudara, orang-orang yang punya fresh respon itu beda. Kemarin boleh terlambat, kemarinnya lagi boleh terlambat, mungkin besok terlambat. Tapi itu baru kemungkinan. Apakah kemungkinan aku akan datang lebih pagi? Sangat mungkin. Makanya bagaimana? Punya fresh respon. Kalau hari ini ibadah jam berapa? 8:30. Baru dikit lagi, baru dikit aja. Apa? Anda punya fresh respon. Sampai tadi pagi bilang, besok kita ubah lagi. Jam 7.30. Punya fresh respon gak? Anda harus tahu nih, dengerin. Poin ini dalam. Dengerin saya. Di padang gurun, bangsa Israel dibawa menuju tanah Kanaan. Ada tiang api pada waktu malam, ada tiang awan pada waktu siang. Tetapi Alkitab mencatat, mereka bergerak pada siang atau malam. Tergantung. Tiang api bergerak pada waktu malam. Sangka kalau shofar mulai berbunyi, semua tenda dicabut. Tapi kali ini pertemuan doa. Sesuatu sedang terjadi. Punya fresh respon. Saudara, kalau tidak punya fresh respon, saya mau kasih tahu ya saudara, Tuhan tuh sedang membuka seperti counter. Apa? Yang ini gratis. Yang ini gratis. Yang ini gratis kalau datang 5 orang pertama. Ayo. Anda mau datang jam berapa? Ya udah terlambat. Iya, karena Anda gak punya fresh respon. Anda harus menggebu-gebu. Itu tanda seorang yang punya fresh respon. Harus nanya lagi sama Tuhan. Itu tanda Anda punya fresh respon. Sampai Tuhan bilang, yang begini modal, yang begini nih, aku gak mungkin nyantai. Aku harus memberkati dia dengan cara yang lebih cepat dan lebih cepat dan lebih cepat. Katakan fresh respon. Coba lihat Daud ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati. Saul bilang begini 33, tidak mungkin engkau denari. Tetapi Daud berkata, lihat ayat 34, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ini Goliat yang dilawan. No problem.
Khotbah Ibu Gembala kemarin, pelatihan itu menguatkan Anda untuk situasi hari ini. Makanya tenang. Badai yang datang hari ini, masalah yang datang hari ini, Tuhan sudah persiapkan senjatamu di dalam dirimu, yaitu hikmat, yaitu pengertian, yaitu keberanian, yaitu jalan keluar, yaitu hubungan. Percaya, saudara. Coba lihat lebih jauh lagi. Apa yang Daud kasih sebagai sebuah cerita pada ayat 34. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang. Lihat, dia lihat. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Apa yang Daud lakukan? Singa. Daud lari terbirit-birit. Halo, kaum ibu. Jangan, ya tergantung bapaknya lah yang ngurus anakku ini. Bapak juga bilang, biarin maknya yang ngurus. Anda harus punya fresh respon. Lihat saudara ayat ini. Menurut saya ngeri ya. Kenapa? Coba lihat ayat 35-nya. Maka aku, terus apa? Menghajarnya dan apa? Melepaskan domba dari mulutnya, saudara. Daud itu punya fresh respon. Singa jadi kejar. Singa dikejar. Kemudian apabila ia berdiri menyerang, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Daud itu seorang yang gini loh. Detak jantungnya itu hampir tidak tersisa yang namanya ketakutan. No more, no worry. Cuman kita harus tahu, andalkan bentukan dan pelatihan Tuhan. Makanya dia ngerti ngadepin Goliat. Yang lain udah mundur ke belakang, dia merespon dengan cara yang baru. Saudara, kalau Anda mau terus hidup dalam satu progres dari kemuliaan kepada kemuliaan, Anda mengalami semua blessing Tuhan, Anda harus memiliki, Anda harus punya, Anda harus jaga yang namanya fresh respon. Fresh respon. Terakhir tentang fresh respon. Siapa Hana, wanita mandul itu? Udah lama banget gak hamil. Tapi waktu dia doa, dia gak dengar suara geledek. Dia gak dengar suara nabi. Dia gak dengar suara dari langit. Dia cuma dengar suara laki-laki lemah, tua, gemuk. Matanya sudah apa? Lamur. Dia dengar suara apa? Laki-laki tua, matanya lamur. Udah lama yang berkata, kiranya Allah Israel memberikan. Dia percaya, saudara. Bagaimana respon kita? Apakah masih fresh? Besok kebaktian 7.30. Kalau itu mau Tuhan, kenapa tidak? Abraham itu, saudara, yang lain-lain aku bisa persembahkan Tuhan. Kambing domba, semua boleh kau ambil. Itu semua daripadamu. Tapi satu ketika Tuhan bilang, persembahkan anakmu satu-satunya yang kau kasih. Abraham mengeluarkan itu namanya fresh respon. Maka saya mau kasih tahu, kalau Anda hidupi dengan gairah, antusias, itulah sebetulnya visi kemah pujian. Jadi gereja yang antusias. Fresh respon. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Anda harus punya spiritual adjustment. Harus punya penyesuaian. Lihat dalam cerita ini. Menarik ya, saudara, karena gini. Ketika Daud mengenakan ketopong, baju zirah, dan lain-lainnya dari Saul, Daud tidak bilang, ya udah deh. Ya kan? Banyak orang bilang, ya udah deh. Ya udah deh. Anda beli makanan, pelayan keluar mau pesanan yang salah, ya udah deh. Ya udah deh. Anda nilai dong, apa yang perlu berubah, apa yang perlu disesuaikan. Bagaimana Anda melihat keadaan-keadaan itu. Dan Daud, coba lihat saudara, dalam cerita ini, ayat 39, 1-17. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, lihat, aku tidak dapat berjalan. Makanya gitu, saudara, sesuaikan dirimu. Sesuaikan.
Buat dirimu bisa maju, bisa berjalan. Sesuaikan, adjust dirimu. Bangun saudara kemampuan bahasamu, kemampuan berpikirmu, bangun kemampuan berdagangmu, bangun saudara. Bangun, adjust. Dan ujungnya lihat saudara, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Apa yang Daud lakukan? Kemudian apa? Dia menanggalkan. Tanggalkan yang membuat Anda mandek. Lepaskan yang membuat Anda tuh nggak berdaya. Kenakan sesuatu yang baru. Saya mau ajak Anda membaca satu cerita di Alkitab sebagai sebuah contoh yang menarik dari seorang ibu yang percaya akan kuasa Tuhan. Ketika dia menerima berkat anak di rumah tangganya. Dan setelah nubuat Nabi Elisa terjadi, anak itu lahir dan besar. Masalah bisa datang kapan saja. Tapi ibu ini gambaran tadi. Dia punya satu fast respon. Dia nggak mudah baper. Padahal ibu loh. Biasanya wanita bilang, harus ngertiin dong. Aku kan wanita. Tapi ibu ini menarik loh. Beda banget saudara. Coba lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Jadi besar ya. Jadi udah cukup usia, mungkin remaja 12 tahun ke atas gitu. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat 20-21, diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sudah itu matilah dia. Apakah cerita berakhir? Ternyata tidak. Kenapa bisa beda dengan orang yang lain yang mengalami problem yang sama? Karena ibu ini mempercayai Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang mengambil. Banyak orang suka menyamakan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Anda harus tahu, Ishak itu nggak diambil. Cuman sebuah ujian buat Abraham. Kalau kita pulang, banyak faktor. Udah batas usia. Tubuh gak mampu lagi. Semangat terlalu tinggi. Ya kan? Kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan justru kan senang kalau kita umur panjang. Betul gak? Jangan terlalu cepat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Setan bertepuk tangan. Aduh, bodohnya kamu. Ibu ini lain cerita, saudara. Ini bukan perjanjian baru loh, saudara. Yesus bilang kan bangkitkan orang mati kan? Bukan kuburkan orang mati kan? Bener ya? Bahkan ada sebuah ungkapan, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Itu menarik loh. Makanya Anda kalau ketemu ayat, Anda punya fast respon gak? Aneh juga ayat ini. Ada apa? Karena Tuhan punya maksud tuh jauh melampaui ukuran manusiawi kita. Lihat saudara. Kalimat berikutnya, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah, ayat 21. Dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Siapa? Tempat tidur Elisa. Ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja dalam kamar. Kemudian apa yang dilakukan? Dia datang. Banyak orang kalau udah kayak gini, patah gak semangatnya? Tuhan, kok aku dipecat? Tuhan, aku kok begini? Bukan Tuhan yang bikin, tapi kamu punya kendali. Makanya ibu ini saya mau simpulkan saudara. Dia bilang sama suaminya, aku akan jumpa dengan nabi itu. Pengurapan yang membuat aku menerima anak ini, pengurapan yang sama akan membuat dia bangkit kembali. Mandat yang membuat rahimku yang begitu lama kosong isi, pengurapan dan mandat yang sama yang akan memunculkan anak ini sekalipun dari kematian. Anda tahu, ibu ini punya fresh respon. Di usia anaknya sudah begitu lanjut. Kenapa? Saya percaya. Yang pertama Anda harus tahu,
ruangan abdi Allah itu tidak jadi gudang. Itu gambaran ruang doa, penyembahan, pengalaman Anda dengan Tuhan. Tidak jadi in memoriam. Anda selalu punya api tiap pagi, punya api tiap malam. Ibu ini saya percaya seorang penyembah Tuhan. Makanya ketika badai yang paling mengerikan, yaitu anaknya mati di ladangnya sendiri. Saya nggak tahu, mungkin karena sabit dari pekerja di ladangnya. Dia tidak komplain kepada suaminya, dia tidak komplain kepada pekerjanya, dia tidak komplain kepada Tuhan. Yang pertama, tutup mulut kita dari kecenderungan mengeluh, marah, kecewa. Tapi kobarkan nyala api yang baru. Tungku yang padam itu harus dinyalakan. Masa depan masih tertulis. Tuhan belum pernah hapus gambar dan cerita tentang hidupmu di depan. Tapi apakah engkau mencapainya tergantung. Apakah engkau punya tadi saudara sebuah kegairahan. Fresh respon. Goliat bukan untuk ditakuti, tapi untuk didatangi, saudara. Kematian, bahkan bagi ibu ini, bukan untuk, sudahlah, kita pulang kampung. Haleluya. Saya percaya dia datangi suaminya. Dan dia tidak ngomong apa-apa. Dia cuma apa? Izinkan aku ketemu sang abdi Allah. Berangkat dengan bujangnya, bawa keledainya. Anaknya yang meninggal di tempat tidur Elisa. Ketemu Elisa tidak dapat pewahyuan tentang keadaan anak. Makanya gitu saudara. Jangan bilang, kok kakak abang gak ada pesan Tuhan. Memang siapa aku? Memang aku Tuhan, no. Aku cuma saluran. Kalau Tuhan kasih tahu tentang dirimu lewat orang lain, kenapa Tuhan? Ya terima aja. Maunya lewat Pak Pendeta. Itulah kamu. Masalahmu itu. Kok Tuhan gak ngomong? Tuhan ngomong, cuman telingamu nyendengnya salah ke manusia. Katakan fresh respon. Ibu ini bangkit ke rumah abdi Allah dan mengundang abdi Allah. Abdi Allah datang. Ada tahu cerita ini punya makna banyak sekali. Ini bicara mandat, bicara wibawa, bicara pengurapan. Kalau itu terus hadir, itu terus kau nyalakan, itu terus bekerja, tidak akan mungkin setan mengambil yang baik dari hidupmu. Tidak akan mungkin. Lazarus itu sebuah bukti. Yesus diundang oleh Maria dan Marta. Yesus hadir nggak? Oh sorry, aku udah punya janji lain. No. Dia hadir. Dan apa yang terjadi? Lazarus dari dalam kubur loh. Sudah dikapani. Dipanggillah namanya. Lazarus keluar. Kainnya belum dibuka, belum diikat. Dan mayat itu bangkit. Kalau mayat kematian sudah berhari-hari saja takluk kepada perkataan Tuhan. Apalagi keadaanmu. Mari kita bangkit berdiri.